PT Bina Usaha Mandiri Misuzawa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufacture dan engineering yang menyediakan layanan seperti casting, machining, serta berbagai solusi industri lainnya. Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam ranah B2B, PT Bina Usaha Mandiri Misuzawa memiliki fokus pada pengembangan relasi bisnis jangka panjang, serta komunikasi profesional dengan klien dari berbagai sektor industri. Dalam menghadapi perkembangan era digital, perusahaan juga mulai mengembangkan strategi pemasaran berbasis digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis. Melalui program mobilitas akademik, di perusahaan ini, saya memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam pengembangan strategi digital marketing berbasis B2B. Saya ditempatkan pada divisi marketing yang memiliki fokus utama pada pengembangan bisnis serta pencarian calon klien baru. Namun, dalam implementasinya, saya juga berperan aktif dalam pengembangan digital marketing berbasis konten, khususnya pada platform media sosial seperti Instagram. Ruang lingkup pekerja saya mencakup beberapa aspek utama, yaitu analisis audiens, perancangan konten, pengelolaan komunikasi pemasaran, hingga evaluasi performa berbasis data. Proses kerja yang saya lakukan tidak dimulai dari tahap produksi, melainkan dari tahap analisis dan juga riset. Saya melakukan identifikasi terhadap karakteristik target audiens, termasuk kebutuhan, preferensi visual, serta pola konsumsi konten digital. Selain itu, saya juga melakukan benchmarking terhadap kompetitor untuk memahami bagaimana positioning brand dapat dikembangkan lebih optimal di pasar B2B. Melalui proses ini, saya memahami bahwa strategi digital marketing yang efektif harus didasarkan pada data dan juga insight, bukan hanya pada asumsi semata. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya mulai merancang konsep visual konten. Saya menyusun elemen desain secara sistematis, mulai dari pemilihan warna yang konsisten dengan identitas brand, tipografi yang mudah dibaca, hingga layout yang memiliki hierarki visual yang jelas. Tujuannya adalah agar setiap konten tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara efektif dalam waktu yang singkat. Setelah konsep dasar ditempatkan, saya mulai mengembangkan beberapa desain konten Instagram, baik dalam bentuk feeds maupun carousel. Dalam proses ini, saya memperhatikan struktur informasi seperti penggunaan headline yang kuat, penyusunan isi konten yang sistematis, serta penambahan call to action yang mendorong interaksi audiens. Seluruh konten dirancang dengan pendekatan storytelling sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan target market. Selama periode magang, saya berhasil menghasilkan lebih dari 40 desain konten Instagram yang mencakup berbagai kategori seperti konten edukasi, promosi, branding, serta interaksi audiens. Pencapaian ini menunjukkan adanya konsistensi dalam proses produksi konten serta kemampuan dalam menjaga keselarasan antara desain visual dan tujuan komunikasi bisnis. Selain pengelolaan konten digital, saya juga terlibat dalam aktivitas email marketing sebagai bagian dari strategi pemasaran B2B. Dalam proses ini, saya menyusun template email yang terstruktur menggunakan bahasa formal yang profesional, serta memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan bersifat informatif dan tidak menyesatkan. Saya juga menerapkan prinsip etika bisnis seperti kejujuran dalam penyampaian informasi, transparansi, serta menghargai privasi data calon klien. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan yang merupakan faktor utama dalam menjalin hubungan bisnis jangka panjang. Saya melakukan proses pengumpulan data perusahaan target melalui riset online, kemudian mengelompokkan data tersebut berdasarkan segmentasi tertentu, seperti kategori industri dan tingkat potensi kerjasama. Selain itu, saya juga melakukan pencatatan terhadap seluruh aktivitas komunikasi, termasuk waktu pengiriman email, isi pesan, serta respon yang diterima. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat memiliki histori komunikasi yang jelas, sehingga proses tindak lanjut atau follow-up dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain melalui email, saya juga menggunakan WhatsApp untuk melakukan komunikasi dan juga menyebarkan informasi mengenai PT Bina Usaha Mandiri Misuzawa.
Data yang telah dikumpulkan kemudian saya analisis untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Melalui analisis tersebut, saya dapat mengidentifikasi pola tertentu, seperti jenis industri yang lebih responsif terhadap penawaran, serta waktu komunikasi yang lebih efektif. Sebagai contoh, saya menemukan bahwa waktu pengiriman email yang lebih optimal berada pada pagi hari, yaitu sekitar pukul 8 hingga 9.30. Pendekatan berbasis data ini membantu dalam meningkatkan efektivitas strategi serta mengurangi pengambilan keputusan yang bersifat subjektif. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan data calon klien, rendahnya tingkat respons email dan juga WhatsApp, serta inkonsistensi dalam pengelolaan konten digital. Selain itu, terdapat juga resiko operasional seperti kesalahan dalam pengelolaan database atau ketergantungan pada satu platform digital. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menyusun beberapa langkah mitigasi seperti validasi data secara berkala, penyusunan template komunikasi yang terstandarisasi, serta evaluasi performa secara berkelanjutan. Melalui keseluruhan pengalaman ini, saya tidak hanya mengembangkan kemampuan teknis dalam desain dan pemasaran digital, tetapi juga memahami pentingnya sistem kerja yang terstruktur, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, serta penerapan komunikasi bisnis yang profesional dan beretika. Pengalaman ini menjadi fondasi penting bagi saya dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia industri, khususnya dalam bidang digital marketing dan pengembangan bisnis berbasis B2B.